Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi ada di farm atas. Ini posisi jam 4 kurang 10 menit lah. Dan ini kita lagi ngawinin berapa pasang? Ini ada 22 pasang ke sini. Terus yang di sini ada 7 pasang. Jadi kita ngebreed total ada sekitar hampir 30 pasang kurang sepasang. Dan ini burayak yang ada di kolam. Ini udah kita isi 5 induk ya. Nah, ini anakannya tuh udah lumayan kelihatan. Kalau kemarin itu kurang kelihatan, nah sekarang udah kelihatan tuh. Jadi nanti kita sortir lah di umur 1 bulan dan kita akan lihat ikan yang di sini udah kawin atau belum, karena memang yang di sini belum selesai kita liatin. Nah, ini udah kita siapin baskomnya. Jadi baskom ini buat nampung female. Kita kasih lihat buat kalian ya, settingan induk dan juga ikan-ikannya. Jadi ini kita baru lihat longok itu sore, digabungnya pagi. Jadi alhamdulillah langsung kita liatin buat kalian, kasih lihat ya yang penasaran ikannya kayak gimana. Nah, dari sini dulu jadi yang di sini kita kawinin ini yang di toples. Jadi kalau kalian lihat konten kita yang sebelumnya itu di toples udah pada full. Ini ikannya kita kawinin. Jadi udah kita kawinin perdana di umur 4 bulan seminggu, 4 bulan seminggu. Belum nyampe 4 bulan setengah kita kawinin. Kenapa kawin muda? Jadi kita indukan kekurangan yang pertama dan yang kedua dari segi warna dia udah masuk, udah ngeblok, dan umur udah lumayan lah, udah lumayan matang. Jadi nggak apa-apa kita kawinin muda. Dan ini telorannya nih, tuh telorannya banyak, telorannya lumayan banyak. Jadi kita langsung angkat aja. Jadi alhamdulillah ini kawin. Tapi misalnya ada yang belum kawin, kita jangan diangkat karena kalau misalnya diangkat nanti dia kawinnya besok hari kedua. Nah, ini female-nya nih. Tuh, kita pakai female cuman yang kayak gini aja ngeblok. Tapi jantannya kita pakai yang settingannya itu tebal. Jadi kenapa kalian kalau kalian subscriber lama pasti kalian paham settingan di Galaxy Koi Indonesia itu tebal tipis, mau di jenis apapun karena memang kita dari dulu settingannya tebal tipis dan alhamdulillah anakannya lumayan sesuai. Nah, ini juga sama tuh udah kawin. Ini juga ada telorannya di luar 2 biji, menandakan ikannya udah kalau kawin. Nah, ini anakan ini female-nya nih. Kita kawinin yang female red barongsai. Jadi red barongsai ini kita kawinin. Tuh, ini female-nya. Nah, ini female-nya tuh. Jadi alhamdulillah female-nya kawin tuh. Jadi kita bikin versi bukan bikin, mohon maaf, kita crossing jenis barongsai, tapi yang versinya nggak ngeblok putih banyak. Jadi kita bikin yang warna merah dominan, tapi dia genetik barongsai. Nah, kenapa seperti itu? Karena permintaannya menyesuaikan. Ada yang pengen warna putih, ada yang pengen ngeblok di merah aja. Jadi kita bikin sesuai bukan bikin, mohon maaf, kita kita ternak sesuai dengan permintaan bayar aja. Nah, ini belum kawin. Kenapa belum kawin? Karena female-nya endut. Tuh, female-nya masih endut, dan ini female-nya jenisnya RGGM ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat ini nggak ada tanda-tanda telur 1 biji, jadi nggak akan kita angkat. Kalau ini udah kawin tuh telorannya banyak. Nah, ini telorannya tuh, telorannya lumayan banyak. Ini female-nya juga udah diusir. Jadi kalau kalian bingung udah kawin atau belum, cek aja female-nya udah masih gendut apa udah kempes, terus udah diusir apa belum. Nah, ini female apa? Ini female red barongsai gold ya. Jadi kita versi yang barongsai ini insya Allah kita pengennya itu yang warnanya itu sesuai permintaan, yaitu nggak banyak putihnya tapi dominan merah. Nah, seperti ini dan ini lagi kawin. Tuh, lagi kawin. Jadi kalau yang lagi kawin itu dia ini udah kawin. Udah kawin. Tuh telorannya tuh lagi diituin sama jantan. Ini female-nya udah kawin alhamdulillah. Jadi kita angkat aja. Ini jenisnya itu RGGM, Red Gold Galaxy Multicolor. Kenapa disebut RGGM? Pasti ada yang tanya. Kenapa disebut RGGM? Ini crossingan dari tahun 2020 akhir, dan ini perdana kita rilis di 2022 awal. Nah, ini RGGM itu singkatan dari Red Gold Galaxy Multicolor atau crossingan dari jenis Guardian sama jenis Multicolor yang memang udah kita crossing lama dan alhamdulillah udah sesuai hasilnya. Nah, ini tanda-tandanya udah nelor atau belum? Gimana caranya kalau misalnya nggak ketahuan? Tuh, caranya gampang. Kalau misalnya bingung tinggal kita angkat aja. Terus nanti stres nggak bakalan, paling cuman kelebekan doang. Tuh, kalau misalnya bingung tinggal kita angkat aja. Jadi kalau gue sendiri kalau misalnya udah nelor atau belum, kalau misalnya bingung angkat aja nggak apa-apa.
Yang penting pelan-pelan. Tuh ini belum kawin tuh ini belum kawin. Jadi kalau bingung angkat aja nggak apa-apa, daripada pusing-pusing mikirin udah kawin atau belum. Orang yang nonton aja ada yang belum nikah kok. Nah ingat, jangan udah kawin ya, nikah dulu baru kawin, seperti itu. Nah ini kita tutup ini alhamdulillah ada 4, berarti ada 2 yang belum kawin. Jadi 1, 2, 3. Jadi dari 6 pasang ini yang 2 belum kawin. Kita jangan diangkat ikan cupang itu ada yang kawin di hari kedua. Jadi jangan buru-buru diangkat, biarin aja. Kenapa? Karena memang karakter cupang tuh maksimal di sini 2 hari. Kalau 2 hari belum kawin gagal. Kalau misalnya baru 1 hari jangan diangkat. Nah ini ada jenis apa ini ini udah kawin tuh telorannya ada putih-putih, tapi female-nya mana? Female-nya nggak kelihatan. Ini juga sama, ini juga nggak kelihatan tuh, ini nggak kelihatan. Nah ini female-nya tuh, ini female-nya, ini lagi masih kawin. Ini RGG, ini RGG kawin nih tuh. Kita nyetak RGG nggak? Nyetak RGG. Ini RGG nih, kita kawinin juga RGG, alhamdulillah. Ini RGG yang mana? Ini RGG. Kalau kalian followers IG kita, ini ikan yang dulu kita promo bahan. Jadi dulu bahannya itu di umur 2 bulan, 2 bulan kurang seminggu kita promoin. Kenapa? Karena waktu itu ikan banyak yang tewas gara-gara nggak ada botol. Nah ini salah satu bahan RGG yang dulu kita nggak laku, kita keep sampai sekarang, alhamdulillah kita breeding jadi. Jadi kalau kalian ragu sama RGG-nya, nah ini bahan yang nggak kejual tapi alhamdulillah laku. Kenapa? Karena memang genetiknya udah duduk. Nah ini ada MC juga, kita nyetak multimetalik juga nih tuh, telorannya sampai habis, dan ini alhamdulillah udah kawin. Jadi memang kalau kalian bingung angkat aja nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya gue sendiri kalau bingung kita angkat aja daripada bingung. Oh ini nggak kawin gagal ini telorannya habis, kemungkinan dimakan gagal kawin Jadi kalau gagal kawin kita angkat aja nggak apa-apa kita geser. Kenapa digeser? Karena ini bakal ngeribetin Jadi biar kita longok yang belum kawin. Nah ini RGG juga, ini belum kawin tuh. Jadi belum kawin biarin aja, kita taruh. Nanti kita liatin besok. Ini juga sama belum kawin karena female-nya gendut banget. Terus yang di sini ini ada purple Nah ini purple galaxy kalau kalian lihat. Mohon maaf ya agak serak. Ini kalau kalian lihat purple galaksinya ini permintaannya tinggi Dan ini udah kawin atau belum? Ini menandakan belum kawin. Tuh female-nya masih gendut Female-nya masih gendut, tapi ini busanya banyak. Nah gue bingung. Jadi bingung caranya gimana? Udah angkat aja, nggak usah pusing-pusing. Kalau misalnya belum kawin ya belum kawin. Kalau misalnya udah kawin ya alhamdulillah. Tuh. Kalau gue sendiri kayak gini caranya ekstrim. Jadi biar langsung tahu aja udah kawin atau belum. Ternyata belum kawin Jadi biarin aja kalau belum kawin, jangan diangkat. Terus yang ini juga sama belum kawin. Jadi kita tutup kalau misalnya belum kawin jangan diangkat ya. Saran gue ditutup langsung. Karena memang ikan cupang ada yang kawin di hari kedua. Nah ini kita tutup lagi, biarin besok. Terus yang sebelah sini kita liatin lagi nih. Ini yang baris kesini baris yang ke-22 pasang. Ini female-nya kempes, tapi telorannya mana ini? Kita lihat di sini Oh udah kawin telorannya banyak tuh, telorannya banyak, alhamdulillah. Nah ini female-nya nih tuh. Ini yang tadi gue bilang gue pengen warnanya itu sesuai permintaan. Ini yang red barongsai tapi versinya nggak ngeblok. Nah ini telorannya banyak nih tuh. Ini telorannya banyak tuh. Ini kalau misalnya kita nggak tutup buru-buru nanti dia stres Ini masih gendut ini masih gendut, dia belum kawin. Jadi kita tutup aja kalau misalnya udah kayak gini karena kalau nggak ditutup dia bakalan makan telur, stres. Terus yang di sini ini juga sama belum kawin tapi ini gendut. Oh udah kawin tuh telorannya nih. Tuh telorannya putih. Nah ini udah kawin, kita angkat. Tuh ini kita angkat aja. Jadi kalau misalnya udah gerusu seperti ini, mau nggak mau diangkat aja daripada kelamaan. Terus yang ini belum kawin, tuh female-nya masih gendut. Jadi settingannya seperti ini settingannya sama seperti ini. Jadi kita juga menyesuaikan permintaan lah. Kalau kalian pengen yang seperti ini ya kita usahain semaksimal mungkin biar ada di Farm Galaxy Koi Indonesia.
Jadi kita juga biar apa, stoknya juga aman terus. Ini juga sama, belum kawin tuh. Jadi kita ngebreed banyak itu meminimalisir biar ikan itu kalau nggak kawin nggak banyak. Ini female Galaxy multicolor tuh, multicolor yang masih murni genetiknya kita juga punya. Kenapa belum kita crossing? Karena kita pengen yang variasinya itu lebih banyak. Jadi yang murni genetik multicolor, terus yang murni apa, Guardian itu ada semua. Ini belum kawin. Jadi kalau belum kawin kita angkat. Wah, ini nggak ada female-nya. Kemana dia female-nya? Ini female-nya nggak ada. Ini female-nya nggak ada. Kita pisahin dulu. Ini female-nya nggak ada. Kemungkinan dia loncat. Ini juga kita nggak tahu nih. Ini female-nya ada atau enggak. Jadi, ini udah kawin tuh. Telorannya banyak. Tuh telorannya ada. Telorannya ada nih. Tuh. Nah telorannya ada. Kita angkat aja langsung. Jadi kalau udah kelihatan tanda-tanda kawin, angkat aja langsung. Soalnya kalau nggak diangkat stres jantannya. Kita geser dulu nih. Nah ini female-nya nih. Tuh. Kalau misalnya mau pakai serokan juga bisa. Tapi kalau gua sendiri lebih baik pakai tangan aja, lebih cepet lebih simple. Ini kita tutup Tuh ini kita tutup udah. Nah ini tinggal kita yang sebelah sini Ini kita tutup lagi nih, sebelah sininya belum ketutup. Kita tutup pakai ini biar apa? Biar nggak goyang. Nah ini jantannya udah selesai. Ini female yang udah kawin. Jadi sebagian yang belum kawin itu biarin sampai besok. Nah ini kita longok lagi yang sebelah sini. Ini mah pasti udah kawin. Kenapa? Gue bilang pasti. Lihat aja jauh di ujung sini dia udah diusir sama jantan. Dan ini permukaan daunnya itu dia ngegelembung ke atas, menandakan di bawahnya itu buihnya banyak. Dan ini langsung kita angkat aja tuh. Ini langsung kita angkat aja. Nah ini female apa? Ini female red barongsai juga. Jadi darah barongsai itu kita ditandain. Jadi memang kalau sebanyak apapun ikan di sini kita udah punya ciri khas sendiri. Maksud ciri khas itu jenis barongsai sama Guardian sama RGGM itu pasti berbeda. Kenapa berbeda? Karena kita udah liatin dari awalnya, dari 2022 perdana kita rilis. Ini belum kawin tuh, masih gendut. Jadi kalau masih gendut biarin tuh. Ini belum kawin, jadi biarin sampai besok nih. Kalau belum kawin biarin, jangan diangkat. Ini juga sama, belum kawin, gendut. Ini juga belum kawin tuh. Ini yang female barongsai yang tadi kita bilang. Ini persib putihnya itu nggak terlalu banyak tuh, tapi jenisnya jenis barongsai. Jadi kalian kalau misalnya pengen yang barongsai yang genetik 2022 awal, atau pengen yang genetiknya nanti ini rilis di 2024. Artinya kita 2 tahun ini kita barongsai itu kita bikin kita variasi warnanya itu yang yang pertama ngeblok, yang kedua enggak. Nah ini sama red barongsai itu, ini telorannya banyak. Nah jadi kita angkat aja udah. Tuh ini female-nya nih. Nah ini female-nya. Terus ini juga sama, ini juga belum kawin. Tuh female-nya masih gendut. Yang sebelah sini udah kawin karena dia tipis telorannya, dan ini ngegelembung, artinya udah kawin, dia udah diusir. Jadi kita angkat aja. Jadi alhamdulillah ini setengahnya pada kawin, sisanya belum. Jadi kita besok lah kita biarin aja. Jadi buat kalian yang masih ternak ikan cupang, cetak yang berkualitas biar kita bisa mendapatkan hasil dan juga bukan cuman rejekan aja. Yang penting jangan lupa ikhtiar kita perlu cuman ternak aja. Terus kalau misalnya kalian tanya gimana cara jualannya, nggak usah dipikirin. Kalau hasil rezeki akhir itu kita tawakal aja. Manusia itu cuma bisa berusaha, berdoa, dan ikhtiar kita jualan ikhtiar kita ternak ikan cupang, jualan, terus jangan dibarengin dengan doa. Sisanya kita tawakal, berserah diri sama Allah. Ya itu masalah rezeki. Jadi nggak usah dipikirin masalah rezeki. Itu udah ada yang ngatur. Kita sebagai manusia cuma bisa berikhtiar, berdoa, dan bertawakal. Jangan mencampuri urusan Allah dengan cara pusing bikin rezeki. Nah ini salah satu bentuk ikhtiar kita ternak ikan cupang. Jadi sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.